pengkhianat. Terikat dengan perjanjian rahasia dengan Zionis, Arab Saudi dan UAE berikan informasi intelijen ke Israel sebelum serangan Iran. In the face of Iran's threat, we will build a regional coalition and exact the price from Iran in a way and a time that suits us. And most importantly, Beberapa negara Teluk, di antaranya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, UAE, menyampaikan informasi intelijen tentang rencana Iran untuk menyerang Israel. Baik Riyadh dan Abu Dhabi juga memberikan informasi penting yang merupakan kunci keberhasilan langkah-langkah pertahanan udara yang hampir seluruhnya menggagalkan serangan besar-besaran tersebut. Hal tersebut dilaporkan Wall Street Journal mengutip pejabat Saudi, AS, dan Mesir. Kerjasama ini dipelopori oleh AS, yang selama bertahun-tahun berupaya membentuk kemitraan militer informal untuk melawan ancaman dari Iran. Itu menunjukkan bahwa Saudi dan Israel memiliki perjanjian rahasia terkait berbagai informasi intelijen. Iran meluncurkan ratusan rudal balistik dan jelajah bersama ratusan drone ke Israel. Namun pasukan pertahanan Israel, yang didukung oleh AS dan sekutu lainnya, dapat memastikan bahwa sekitar 99% ancaman yang masuk telah berhasil diredam, dan segelintir ancaman yang berhasil diredam hanya menyebabkan kerusakan kecil. Meskipun sudah diketahui bahwa Yordania secara aktif berpartisipasi dalam penembakan pesawat tak berawak yang menuju Israel melalui wilayah udaranya, laporan WSJ untuk pertama kalinya mengungkapkan ruang lingkup kegiatan bersama yang mencakup negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Laporan tersebut mengutip para pejabat yang mengatakan bahwa keberhasilan dalam menghentikan begitu banyak drone dan rudal disebabkan oleh negara-negara Arab yang telah menyampaikan informasi intelijen mengenai rencana Iran, serta memungkinkan penggunaan wilayah udara mereka dan menyediakan pelacakan radar. Dalam beberapa kasus, militer Arab mengambil peran aktif dalam mencegat ancaman dan menyediakan pasukan mereka sendiri untuk membantu, kata laporan tersebut, yang menunjukkan bahwa Yordania bukan satu-satunya negara Arab yang melakukan hal tersebut. Peran penuh yang dimainkan oleh Arab Saudi dan pemerintahan penting Arab lainnya masih dirahasiakan. Teheran telah bersumpah untuk membalas dendam 7 anggota Korps Garda Revolusi Islam, termasuk 2 jenderal, yang tewas dalam dugaan serangan udara Israel terhadap sebuah gedung dekat kedutaan Iran di Damaskus pada tanggal 1 April. Setelah serangan tanggal 1 April dan ancaman balasan dari Iran, para pejabat AS mulai mendesak pemerintah negara-negara Arab untuk memberikan informasi intelijen mengenai rencana balas dendam Iran dan meminta bantuan untuk mencegat serangan tersebut, kata para pejabat Saudi dan Mesir kepada jurnal. Awalnya, beberapa negara Arab ragu-ragu karena khawatir bahwa dengan membantu Israel mereka akan terlibat konflik langsung dengan Iran atau menghadapi pembalasan. Selain itu, beberapa pihak merasa khawatir karena dianggap membantu Israel di tengah perang melawan Hamas di jalur Gaza, yang dimulai dengan serangan kelompok teror Palestina terhadap Israel, dan yang telah menjadi pendorong meningkatnya ketegangan regional. Baca juga terus luncurkan roket ke wilayah Israel. Pejuang Hamas bertempur dengan pasukan elit Zionis di Gaza, namun, pada akhirnya, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab setuju untuk menyampaikan informasi secara pribadi sementara Yordania setuju untuk membiarkan AS dan pesawat tempur negara lain menggunakan wilayah udaranya. Yordania juga mengatakan akan menggunakan jetnya sendiri untuk mencegat rudal dan drone, kata para pejabat.
Mereka mengatakan bahwa 2 hari sebelum serangan itu, para pejabat Iran memberitahu Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya tentang profil respons yang mereka rencanakan terhadap Israel dan waktunya agar negara-negara tersebut dapat mengamankan wilayah udara mereka sendiri. Informasi tersebut diteruskan ke AS, memberikan rincian penting bagi rencana pertahanan AS dan Israel. Ketika serangan semakin dekat, Washington memerintahkan pengerahan sistem pertahanan pesawat dan rudal di wilayah tersebut dan mengkoordinasikan pertahanan antara Israel dan pemerintah Arab, kata seorang pejabat senior Israel kepada jurnal. Tantangannya adalah untuk menyatukan semua negara tersebut dengan Israel, meskipun negara tersebut terisolasi secara regional, kata pejabat tersebut. Itu adalah masalah diplomatik. Menurut laporan itu, rudal dan drone segera dilacak setelah diluncurkan oleh radar di negara-negara Teluk Persia melalui pusat operasi S di Qatar. Informasi tersebut dikirimkan ke jet tempur dari beberapa negara di udara di Yordania dan negara-negara lain, serta ke kapal perang dan unit pertahanan rudal Israel. Begitu drone berada dalam jangkauan, mereka ditembak jatuh, sebagian besar oleh pesawat tempur Israel dan AS, dan beberapa lagi oleh pesawat tempur Yordania, Inggris, dan Prancis. Seorang pejabat S mengatakan kepada WSJ bahwa selama serangan itu ada suatu periode ketika lebih dari 100 rudal balistik Iran secara bersamaan berada di udara dan menuju Israel, namun sebagian besar ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara negara tersebut, baik di dalam perbatasan maupun di luar Israel. Para pejabat S juga mencatat bahwa setengah dari rudal balistik Iran gagal diluncurkan atau jatuh di dekat Israel. 2 pejabat AS mengkonfirmasi statistik tersebut kepada ABC News. Menurut laporan itu, 5 rudal berhasil menembus pertahanan dan menyebabkan kerusakan kecil di pangkalan udara Nevatim, termasuk pada pesawat angkut C-130 dan fasilitas penyimpanan yang kosong. Penghitungan pesawat AS adalah 70 drone sementara 2 kapal perusak berpeluru kendali mungkin mampu menghentikan hingga 6 rudal, jurnal melaporkan. Sistem Patriot S di dekat Erbil, Irak, juga mengantongi 1 rudal balistik.